dimulai pada tanggal 9 Oktober 1899, di mana kita melihat sebuah kapal bernama Kerberos yang sedang berlayar membelah lautan dari Inggris menuju New York City. Di dalam kapal mewah ini, ada seorang wanita bernama Maura Franklin yang merupakan seorang ilmuwan pakar sains otak. Malam itu, Maura mengalami mimpi buruk yang aneh. Ia bermimpi berada di sebuah tempat. Lalu, siluet hitam yang diduga ayah Maura datang menemuinya. Maura tak bisa mengendalikan diri dan langsung berteriak histeris, menuduh bahwa semua yang terjadi pada Prometheus adalah kesalahan ayahnya. Dan tepat di momen kejutan itulah, Maura langsung tersentak terbangun dari tidurnya. Sebenarnya, sebelum pelayaran Kerberos ini, ada kapal lain bernama Prometheus yang melewati rute yang sama. Namun, 4 bulan yang lalu, kapal tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius bersama seluruh penumpangnya. Juga, berita hilangnya Prometheus pun langsung menjadi peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Sebab di dalam kapal tersebut, terdapat banyak orang penting dan berpengaruh. Meskipun kejadian yang dialami Maura barusan hanyalah sebuah mimpi, ia merasa ada kenyataan mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Sehari sebelum berlayar, saudara laki-laki Maura sempat mengirimkan sebuah tiket dari New York, memintanya untuk menyusul ke sana. Kapal Kerberos ini sendiri membawa sekitar 1.500 penumpang, tetapi seluruh areanya dibagi ketat berdasarkan kelas sosial. Ada kelas pekerja, kelas bawah, dan kelas atas. Dan Maura terlihat berada di kelas atas, yang mana aturan di kapal tersebut melarang keras semua penumpang dari kelas di bawah untuk masuk ke area kelas atas. Di kelas atas ini ada beberapa penumpang lain yang bersama Maura. Di antaranya adalah sepasang pengantin baru yang raut wajahnya sama sekali tak memperlihatkan kebahagiaan, serta seorang gadis Jepang yang dibawa oleh majikannya dengan tujuan untuk dijual setelah tiba di New York nanti. Hingga ketegangan mulai terjadi saat semua orang sedang menikmati makan siang. Tiba-tiba, seorang pemuda dari kelas bawah bernama Crester menerobos ke dalam ruangan tersebut secara nekat. Petugas keamanan pun dengan sigap langsung meringkusnya. Tetapi sambil menangis histeris, Crester berteriak bahwa kakaknya yang sedang hamil membutuhkan pertolongan dokter karena kondisinya sangat memburuk. Meskipun kapal ini memiliki fasilitas medis, tak ada satupun dokter yang sudi turun ke kelas bawah. Lalu, karena Maura mempelajari ilmu kedokteran, ia memutuskan untuk mengabaikan status sosialnya, lalu pergi menemui Crester untuk membantu persalinan kakaknya. Saat berada di area kelas bawah, Maura tiba-tiba melihat beberapa penglihatan asing yang terasa familiar, tetapi ia tetap tak bisa mengingatnya dengan jelas, yang membuatnya menjadi linglung, memilih untuk segera keluar dari sana. Namun, tepat di pintu keluar, kapten kapal yang bernama Eki langsung menegur Maura dengan tegas, mengingatkannya bahwa penumpang kelas atas dilarang keras menginjakan kaki di dek bawah. Namun, percakapan mereka terhenti ketika anak buah kapten Eki datang dengan terburu-buru, melaporkan bahwa mereka baru saja menangkap sebuah sinyal darurat. Kapten Eki pun segera turun untuk memeriksa koordinat tersebut, dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa sinyal itu berasal dari Prometheus, kapal yang dinyatakan hilang misterius 4 bulan lalu. Hingga setelah dihitung, posisi Prometheus ternyata hanya berjarak 7 jam perjalanan dari lokasi mereka saat ini. Tanpa membuang waktu, Kapten Eki mengambil keputusan nekat untuk mendatangi tempat tersebut. Ia mengubah seluruh rute pelayaran dan memutar balik arah kemudi menuju Prometheus tanpa memberikan penjelasan apapun kepada para penumpang. Lambat laun, kabar tentang berubahnya arah kapal mulai bocor dan memicu kegemparan. Maura segera menemui Kapten Eki dan mendesak agar ia diizinkan ikut dalam tim penyelamat karena menurutnya kehadiran seorang dokter akan sangat dibutuhkan di sana. Hingga setelah sedikit perbincangan, Kapten pun akhirnya mengizinkannya. You think the passengers? If they rationed the food, they could have made it. I just noticed that we turned the ship. I just wanted I will address the current situation in the dining room in the Beberapa saat kemudian, Kapten Eki mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa mereka akan mendekati kapal Prometheus untuk mencari korban yang selamat. Pengumuman ini pun langsung menuai protes keras dari para penumpang yang tak ingin perjalanannya tertunda. known sender who did not ask for help. After 4 months. Nor did they say they were in need of any help. Brother and I and all these people. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan panjang, Kerberos akhirnya tiba di titik koordinat yang dituju.
Kapten Eki bersama beberapa kru dan Maura segera menaiki skoci kecil untuk merapat ke lambung Prometheus. Saat melangkah naik ke atas dek, suasana yang mereka dapati benar-benar aneh. Kapal mewah itu kosong melompong tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dan yang lebih membingungkan lagi, meskipun kapal ini awalnya menampung ribuan orang, mereka tak menemukan satupun jasad di seluruh ruangan. Kapten Eki kemudian bergegas menuju ruang kendali tempat sinyal dikirimkan. Namun, usahanya sia-sia karena mesin pemancar di sana ternyata sudah hancur total. Di tengah kebingungan tersebut, mata Maura tak sengaja melihat seekor laler badak yang sedang berjalan di lantai. Merasa tertarik, Maura terus mengikuti laler itu hingga berhenti di depan sebuah lemari yang terkunci rapat dari luar. Begitu pintu dibuka, mereka mendapati kenyataan aneh. Terdapat seorang bocil yang sedang duduk diam di dalamnya. Anak itu hanya menatap mereka dengan pandangan kosong, sambil memegang sebuah benda berbentuk piramida kecil di tangannya. Keberadaan anak ini pun tentu memicu tanda tanya besar bagi kita semua. Jika seluruh penumpang menghilang, bagaimana mungkin bocah ini bisa tertinggal sendirian di sana? Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa anak tersebut kembali ke kapal Kerberos. Namun, tanpa ada yang menyadari, seorang pria asing dari kapal Prometheus diam-diam ikut menyelinap masuk ke kapal mereka. Pria misterius ini juga memegang lalir yang sama, dan ia memilih untuk memasuki kamar yang posisinya tepat berada di sebelah kamar Maura. Singkatnya, Maura kini diberi tanggung jawab penuh untuk merawat dan mengawasi bocil misterius tersebut. Keesokan harinya, pria asing yang semalam menyelinap muncul, lalu memperkenalkan diri dengan nama Daniel. Meskipun Maura baru pertama kali bertemu dengan Daniel, entah mengapa, Maura merasa sangat familiar dengan sosok Daniel. Saat kembali ke kabin untuk memeriksa si bocil, Maura menyadari sebuah detail mengerikan. Di leher bocah tersebut terdapat sebuah tato berbentuk simbol piramida terbalik, persis sama dengan logo yang tertera di surat kiriman saudara laki-lakinya. Maura pun mencoba menginterogasi anak itu dan menanyakan arti dari piramida yang ia pegang. Namun hasilnya nihil, sebab anak itu tetap membisu dan enggan mengeluarkan suara kepada siapapun. Sementara itu di ruang mesin, rumor mistis mulai menyebar di antara para pekerja. Tak adanya tanda-tanda manusia di Prometheus membuat mereka berspekulasi bahwa hilangnya ribuan nyawa tersebut ada hubungannya dengan anak laki-laki yang baru dibawa. Mereka bahkan menuduh bocah itu adalah jurik jarian atau semacamnya. Tengah situasi yang mulai memanas, Kapten Eki datang untuk memeriksa sisa pasokan batu bara kepada Oleg. Pikirannya pun terganggu jika mesin pemancar di Prometheus sudah hancur. Lalu, siapa sebenarnya yang mengirimkan sinyal darurat ke Kerberos? Hingga tepat saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, Kapten Eki tiba-tiba mendengar suara panggilan anak perempuan yang sudah meninggal. Kapten Eki pun langsung berjalan turun mengikuti arah suara ke dek bawah. Ia masuk ke sebuah ruangan di mana ia melihat seluruh keluarganya yang telah tiada berada di sana. Nina, du bist nicht echt. Eki pun langsung memeluk putri sulungnya dengan erat. Namun secara mengejutkan seluruh ruangan itu tiba-tiba berubah, memancarkan kobaran api. Juga di detik berikutnya, kesadaran Eki berpindah ke dimensi lain. Di sana, ia melihat seekor laler hijau berjalan masuk ke dalam sebuah terowongan rahasia yang ternyata berujung tepat di bawah tempat tidurnya sendiri di dalam kabin kapten. Melihat ada terowongan aneh di bawah kasurnya, Kapten Eki benar-benar kebingungan. Ditambah lagi, di pintu terowongan tersebut terukir sebuah simbol segitiga dengan garis horizontal di tengahnya. Simbol ini seolah sengaja diletakkan di mana-mana. Ada di logo perusahaan kapal, di leher si bocil, di miniatur atau mainan si bocil, di surat saudara Maura, di kalung Maura, bahkan di anting-anting yang dikenakan oleh Clemens.
Didorong oleh rasa frustasi dan kecurigaan yang memuncak, Kapten Eki langsung mendatangi kamar Maura. Ia mencengkram bocil dari Prometheus itu dengan paksa dan membentaknya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kapal tersebut. Melihat tindakan agresif Eki, Maura langsung pasang badan mengusir sang kapten keluar dan menegaskan bahwa kondisi mental kapten sedang tak stabil sehingga butuh istirahat. Di lokasi berbeda, Daniel terlihat melepaskan kumbang hijau miliknya ke area kelas bawah dan entah bagaimana serangga itu menuntun Toph untuk naik ke dek atas. Daniel kemudian menatap Toph sambil mengucapkan kata maaf, sebuah isyarat dingin yang mengindikasikan bahwa ia akan mencelakakan gadis tersebut. I'm so sorry. Bersamaan dengan momen itu, seluruh alat kompas petunjuk arah di kapal pun tiba-tiba berputar liar dan rusak total. Was ist auf der Prometheus passiert? Puncaknya terjadi ketika Kapten Eki kembali membuat pengumuman mengejutkan. Mereka akan mengikat kapal Prometheus ke lambung Kerberos untuk ditarik kembali menuju Eropa. Yang tentu, keputusan ini pun langsung menyulut kemarahan besar para penumpang. Mr. Wilson dengan tegas memprotes dan mengatakan bahwa mayoritas penumpang menuntut agar pelayaran ke New York tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Di sudut lain, beberapa kru kapal mulai memprovokasi yang lain untuk melakukan pemberontakan demi menggulingkan kapten dan menenggelamkan Prometheus yang mereka anggap sebagai kapal terkutuk. Seorang kru bernama Sebastian diam-diam menerima sebuah pesan telegraf rahasia berbentuk simbol segitiga dari seseorang yang misterius, dan kejutan mengerikan kembali terjadi ketika kru kapal menemukan jasad Toph terbujur kaku di atas dek kapal. Kematian misterius ini pun membuat semua orang yakin bahwa teror dari Prometheus telah berpindah ke kapal mereka. Sebelum situasi berubah menjadi pertempuran getih akibat pemberontakan, Kapten Eki dan Maura memutuskan untuk sekali lagi pergi ke kapal Prometheus. Tujuan mereka hanya satu, yaitu memeriksa kemana arah terowongan rahasia yang berada di bawah tempat tidur kabin kapal hantu tersebut. Namun, setelah mereka berhasil merayap masuk ke dalam, kenyataan di luar akal sehat kembali menghadang. Tak ada jalan terusan atau ruang semacamnya, alih-alih struktur kayu sebuah kapal. Tempat tersembunyi itu secara aneh dikelilingi oleh susunan ubin kotak-kotak berwarna hitam pekat di segala sisi. Di tempat lain, memanfaatkan absennya Maura yang sedang pergi, Daniel diam-diam mendatangi anak laki-laki itu di dalam kamarnya. Ternyata, Daniel sudah sangat mengenal anak tersebut sejak lama, dan kedatangannya ke kapal ini adalah untuk menjalankan sebuah misi khusus. Lalu, apa sebenarnya misi khusus Daniel ini? Entahlah, pura-pura gak tahu dulu. Sementara itu, Kapten Eki berhasil menemukan selembar daftar dokumen penting, di mana dokumen tersebut berisi nama-nama penumpang yang melakukan perjalanan dengan kapal Prometheus dan dinyatakan hilang 4 bulan lalu. Namun, betapa terkejutnya sang kapten saat melihat nama Maura Franklin ikut tercantum dengan jelas di dalam daftar tersebut. Hal ini pun langsung memicu kecurigaan besar di benak kapten. Logikanya, jika Maura benar-benar berada di kapal yang hilang itu, bagaimana mungkin sekarang ia bisa hidup dan ikut kembali dalam pelayaran Kerberos? Meski begitu, Kapten Eki memilih untuk tetap diam dan tak menanyakan hal tersebut kepada Maura. Lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kapal mereka. Begitu tiba di Kerberos, situasi yang mereka dapati sudah jauh lebih mengerikan sebab para penumpang kelas bawah bersama sebagian kru telah melakukan pemberontakan massal. Alasan mereka logis, mereka telah bersusah payah mengumpulkan uang demi perjalanan ke New York, tetapi sekarang pelayaran justru tertunda dan bahkan sudah ada korban jiwa. Di bawah hasutan rasa takut, massa menuduh bahwa anak laki-laki yang dibawa dari Prometheus adalah pembawa kutukan yang harus segera disingkirkan. Mereka pun menuntut agar bocah itu dilemparkan ke dalam laut. Maura berusaha keras melindungi anak tersebut dan berteriak menghalangi mereka. Namun hasilnya nihil karena tak ada satupun orang yang mau mendengarkan ucapannya. Hingga akhirnya, Ibu Crester merebut paksa anak itu dan langsung melemparkannya ke laut terbuka.
Beberapa saat kemudian, Eki menghampiri Maura dan mendesaknya untuk berkata jujur dan menambahkan fakta bahwa Maura sebenarnya tercatat sebagai penumpang dalam pelayaran Prometheus 4 bulan lalu. Mendapati kenyataan tersebut, Maura benar-benar kebingungan karena ia sendiri tak mengingat hal tersebut. I think it's time to tell me the truth. Who are you really? Di tengah perdebatan itu, masalah yang lebih besar menghadang. Mesin kapal Kerberos mendadak mogok total yang membuat posisi kapal terjebak dan hanya berputar-putar di titik yang sama di sekitar Prometheus. Saat semua orang sedang tenggelam dalam kecemasan, tiba-tiba terdengar suara ketukan konstan dari dalam lemari. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan bocil yang baru saja dilemparkan ke laut tadi berjalan keluar dalam kondisi sehat walafiat. Ia pun berjalan perlahan mendekati Maura, lalu memeluknya dengan tangan yang masih memegang sebuah piramida hitam. Kejadian di luar akal sehat ini pun membuat para penumpang semakin yakin bahwa anak tersebut merupakan jurik jarian. Juga situasi di dalam kapal kini terpecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu kubu kapten yang ingin memutar balik arah ke Inggris dan kubu kelas bawah yang nekat ingin tetap melanjutkan perjalanan ke New York. Hingga ketegangan pun semakin memuncak, bahkan wanita hamil yang sempat diobati Maura di awal cerita memilih untuk membelot ke kubu kapten karena menganggap tindakan kelompoknya sudah terlalu brutal. Singkatnya, saat Maura terbangun dari bobot cantiknya dan mengetahui anak itu dikurung, ia tertinggal diam. Maura nekat pergi ke ruang kurungan untuk membebaskannya, yang tentu langkahnya pun langsung dihadang oleh kepungan massa yang menodongkan senjata api ke arahnya. Mereka mengancam akan menjedor jika Maura berani mendekat. Namun, karena tekadnya sudah bulat, Maura mengabaikan ancaman tersebut dan tetap melangkah maju untuk membuka kunci pintu. Hingga tepat di momen kritis itu, sebuah peluru melesat cepat ke arah Maura. Daniel berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun, secara misterius, sebuah keajaiban terjadi. Peluru yang melesat tadi mendadak melayang diam di udara yang membuat seluruh manusia di dalam kapal membeku seperti patung. Kecuali Maura dan anak laki-laki tersebut. Bocah itu dengan tenang keluar dari lemari lalu menggandeng tangan Maura untuk membawanya pergi dari sana. Did Duncan do this? You tell me what's going on. Stop. Anak itu pun menuntun Maura masuk ke sebuah ruangan yang sepi. Namun Maura yang masih kebingungan langsung melontarkan banyak pertanyaan, mendesak penjelasan tentang bagaimana waktu bisa berhenti dan bagaimana anak itu bisa terus kembali hidup. Namun si bocil sama sekali tak menjawab lewat suara. Ia meraih selembar kertas lalu menuliskan pesan. Aku tak bisa mengatakan apa-apa karena mereka selalu melihat dan mendengarkan kita. Kamu hanya perlu mengikutiku. Yang tanpa pilihan lain, Maura pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah anak tersebut. Bocah itu pun kemudian mengeluarkan seekor kembang hijau yang sebelumnya dipegang oleh Daniel, dan begitu ia meletakkan serangga tersebut di atas lantai, sebuah portal dimensi secara ajaib terbuka di hadapannya. Maura melangkah masuk ke dalam portal tersebut dan seketika berpindah tempat ke sebuah lingkungan yang ada di dalam potongan ingatannya. Namun begitu ia menoleh, anak laki-laki tadi sudah menghilang dari pandangannya. Di saat yang sama, efek pembekuan waktu di atas kapal Kerberos berakhir dan waktu kembali berjalan normal. Tiba-tiba, sebuah suara frekuensi aneh menyerupai sirene bergema keras di seluruh sudut kapal. Kapten Eki yang menyadari anak itu telah kabur, langsung mendatangi Daniel dengan agresif. Eki menuduh Daniel adalah penumpang gelap yang bekerja sama dengan Maura. Namun sebelum pertikaian mereka berlanjut, Kakatov berteriak memperingatkan bahwa mereka harus menghentikan kegilaan ini dan fokus mencari jalan keluar. Suara sirine misterius yang menggema tadi ternyata memiliki efek hipnotis yang sangat kuat, sebab di bawah pengaruh gelombang suara tersebut, para penumpang mulai kehilangan kesadaran mereka. Mereka berjalan bersamaan menuju dek kapal, lalu melompat satu persatu ke dalam laut lepas yang dingin. Daniel yang menyaksikan kengerian tersebut, ia segera berlari turun ke bawah. Namun tak seperti si bocil yang menggunakan laler hijau, Daniel kini terlihat menggunakan remote misterius dan berhasil membuka portalnya.
Di sana, Daniel menemukan bocil itu sedang berdiri menanti. Daniel meluapkan kekecewaannya atas tindakan ekstrim yang dilakukan anak tersebut. Namun si anak menjawab bahwa ia berharap pelarian kali ini bisa mengembalikan ingatan Maura yang hilang. Sayangnya, usaha mereka kembali nihil sebab ingatan Maura tetap tak terbuka. Melihat kondisi yang semakin kritis, Daniel harus bergerak cepat memperbaiki sistem sebelum kapal Kerberos benar-benar tenggelam. Ia mengeluarkan sebuah perangkat mekanis canggih miliknya, lalu mulai meretas sistem tekanan uap kapal. Logikanya, jika Daniel tak bisa menyelesaikan peretasan ini tepat waktu, maka seluruh simulasi atau kejadian di kapal ini akan otomatis diatur ulang atau mengalami restart. Dan pertanyaannya untuk kita, apa yang dimaksud dengan kata di restart di sini? Entahlah, pura-pura gak tahu dulu lagi. Akan tetapi Daniel langsung ditakol dari belakang oleh salah seorang pekerja di bagian mesin tersebut. Di momen inilah terungkap kemampuan alat milik Daniel, di mana ia bisa membuat siapa saja pingsan hanya dengan satu klik pada perangkatnya. Sin pun kembali ke pelacakan Maura. Langkahnya menuntunnya tiba di sebuah bangunan besar yang persis seperti di dalam mimpinya, yaitu di sebuah rumah sakit jiwa. Hingga saat ia melangkah masuk ke kamar nomor 101, ayahnya yang bernama Henry sudah berdiri menunggu. Tanpa membuang waktu, Henry langsung menangkap Maura kembali, lalu menyuntikkan sebuah cairan berwarna hitam pekat ke lehernya. Kejadian ini seolah-olah merupakan sebuah siklus yang sudah diprogram, di mana setiap kali Maura berhasil melangkah sejauh ini, ia akan selalu ditangkap dan disuntik kembali. Di detik berikutnya, Maura tiba-tiba terbangun lagi di dalam tempat tidurnya di kabin kapal Kerberos. Dengan ingatan yang campur aduk, ia pun segera keluar dari kamar dan berpapasan dengan Kapten Eki yang sedang mencari keberadaan anak kecil tadi. Maura pun menjelaskan kepada Kapten bahwa anak itu memegang sebuah piramida misterius yang mempunyai kekuatan untuk menghentikan waktu. Tak hanya itu, Maura juga membeberkan dugaan mengerikan bahwa dalang dibalik semua kegilaan ini adalah ayahnya sendiri, yaitu Henry. Sebab ayahnya adalah seorang ilmuwan yang memiliki obsesi ekstrim terhadap cara kerja otak manusia. Dan Henry sengaja membeli kapal-kapal besar ini hanya sekadar untuk dijadikan laboratorium eksperimen hidup dengan mengorbankan ribuan nyawa penumpang. Maura juga menjelaskan bahwa motivasi Henry membangun semua kegilaan ini sebenarnya berakar dari masa lalu, yaitu orang yang paling berharga di hidup ayahnya adalah ibu Maura. Namun sebelum Maura lahir, kondisi mental ibunya memburuk secara drastis, dan demi mengobati sekaligus mengurung istrinya, Henry akhirnya membangun sebuah rumah sakit jiwa khusus, tempat yang baru saja dikunjungi Maura melalui portal dimensi tadi. Di tengah penjelasan tersebut, sebuah lalat hijau kembali berjalan di dekat mereka. Maura langsung menangkapnya, membuka terowongan rahasia di bawah ranjang, dan portal dimensi itu kembali terbuka, di mana terowongan misterius ini ternyata berfungsi sebagai gerbang penghubung yang mengarah langsung ke dalam memori buruk masa lalu para penumpang. Dan di ujung terowongan, Kapten Eki terkejut saat mendapati dirinya berdiri di depan rumah lamanya yang telah hangus terbakar, tempat di mana anak dan istrinya tewas 2 tahun lalu. How is this possible? We're on the ship. This isn't the only one. Sementara itu di pusat kendali, aksi peretasan yang dilakukan Daniel akhirnya berhasil mematikan gelombang suara hipnotis yang mengerikan tersebut. Namun semuanya sudah terlambat, sebab kapal yang awalnya menampung 1.500 nyawa kini sudah berubah menjadi kuburan massal di tengah lautan, dan hanya menyisakan segelintir orang saja yang bertahan hidup. Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan dengan ayah Maura, yaitu Henry, sedang duduk tenang di dalam sebuah ruangan mewah di dalam istananya. Dan di sanalah kita dibuat terbelalak melihat sebuah pemandangan yang mustahil. Henry ternyata mengawasi situasi di atas kapal melalui secari kertas laporan mesin di komputer kuno bertuliskan Project Kerberos yang baru saja ia terima, yang dipenuhi oleh deretan kode simbol segitiga misterius. Lalu, pertanyaan besarnya untuk kita adalah, dokumen rahasia apa sebenarnya yang sedang dibaca oleh Henry? Dan apa arti deretan simbol segitiga yang menentukan takdir seluruh penumpang kapal tersebut? Cerita pun berakhir dengan rentetan pertanyaan besar yang membuat otak kita berputar keras. Yang pertama, apakah pelayaran kapal Kerberos ini nyata? Atau jangan-jangan semua ini hanyalah simulasi buatan Henry untuk menguras pikiran Maura? Yang kedua, mengapa nama Maura bisa ikut terdaftar dengan jelas sebagai penumpang kapal Prometheus yang sudah hilang 4 bulan lalu? Lalu, apa sebenarnya misi rahasia Daniel? Dan mengapa ia membawa perangkat canggih yang bisa mengendalikan
sistem kapal hingga menghentikan waktu. Yang keempat, siapa sebenarnya bocah misterius membawa piramida hitam itu dan bagaimana bisa ia tetap hidup setelah dilempar ke laut lepas. Dan yang terakhir, misteri apa yang tersembunyi di balik ubin hitam pekat di bawah ruang rahasia yang dikunjungi Kapten Eki dan Maura. Dan cerita berlanjut dengan memperlihatkan sisa penumpang yang selamat sedang berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Masalah terbesar mereka saat ini adalah mesin kapal mati total dan posisi mereka terombang-ambing di tengah laut lepas. Dalam kondisi terjepit seperti ini, semua ego kelompok akhirnya runtuh. Mereka sepakat untuk melupakan perselisihan dan memilih patuh pada instruksi Kapten Eki, di mana sang kapten segera membagi tugas menjadi 2 tim. Tim pertama bersama sebagian kru akan turun ke ruang mesin untuk memancing agar generator kembali menyala. Sementara tim kedua bergerak menyisir kabin untuk mencari penumpang lain yang mungkin masih selamat. Namun tepat saat mereka akan bergerak, sebuah zat material hitam aneh tiba-tiba muncul di dinding kapal dan terus tumbuh membesar dengan cepat. Daniel yang berada di sana langsung memberikan peringatan keras agar tak satupun orang yang berani menyentuh zat misterius tersebut. Di sisi lain, Maura menuntun Kapten Eki keluar dari terowongan memori dan masuk ke dalam ingatan masa lalunya sendiri. Maura menunjukkan bangunan rumah sakit jiwa yang dibangun oleh ayahnya. Namun setelah mereka melangkah masuk ke koridor dan melihat keluar jendela, sebuah keanehan besar kembali menghadang. Dinding interior dari rumah sakit tersebut ternyata terbuat dari struktur pelat besi lambung kapal. Kenyataan ini pun membuktikan sebuah fakta mengerikan, bahwa dimensi kantong atau realitas palsu yang sedang mereka pijak saat ini sebenarnya berada di dalam struktur kapal Kerberos itu sendiri. Sementara itu di dalam kapal, kepanikan massal kembali memicu kecerobohan saat sedang mencari keberadaan Sebastian. Nyonya Wilson didorong rasa penasaran yang tinggi, nekat menyentuh material hitam yang menempel di dinding kapal, dan akibat tindakan bodoh tersebut, zat material hitam itu langsung menjalar cepat dan menginfeksi seluruh jaringan kulit tubuhnya secara mengerikan. Scene beralih ke ruang mesin bawah dek. Di sana, sisa-sisa penumpang yang selamat terus bekerja keras membanting tulang, hingga akhirnya keberuntungan berpihak pada mereka. Mesin utama kapal Kerberos kembali menderu menyala. 2 orang kru di ruang kendali pun langsung bersorak gembira. Namun, kegembiraan itu seketika sirna oleh sebuah masalah baru. Logikanya, siapa yang akan mengemudikan kapal raksasa ini sekarang? Sebab tak ada satupun dari mereka yang memiliki keahlian atau pengalaman mengemudikan kapal. Di saat situasi sedang buntu, Sebastian memanfaatkan kelengahan semua orang untuk menuju ke ruang makan. Melalui sebuah lemari kayu di sana, ia melakukan tindakan di luar akal sehat, yaitu melakukan teleportasi dan mendadak muncul di hadapan Henry. Henry pun langsung menegaskan dengan nada dingin bahwa apapun yang terjadi, mereka harus segera merebut piramida hitam yang dipegang oleh anak kecil dari Prometheus tersebut. Disinilah sebuah twist besar yang mencengangkan akhirnya terungkap ke permukaan. Sebenarnya Maura Franklin beserta seluruh penumpang kapal Kerberos tidak pernah berada di laut lepas. Mereka semua saat ini sedang terjebak di dalam sebuah program simulasi komputer raksasa. Ucapan Maura kepada kapten di awal cerita tentang ayahnya yang membeli kapal untuk eksperimen manusia ternyata merupakan proyek simulasi milik Henry, di mana Henry sengaja mengurung dan melemparkan kesadaran mereka ke dalam program ini untuk dijadikan objek penelitian otak. Juga diketahui bahwa simulasi komputer ini memiliki batas waktu berjalan selama 8 hari, dan jika batas 8 hari itu habis, maka seluruh sistem akan otomatis melakukan restart, lalu memutar kembali segala kejadian dari titik awal. Hingga ketegangan semakin meningkat saat material hitam aneh tadi juga mulai merembet dan merusak dinding rumah sakit jiwa. Secara tiba-tiba, Daniel muncul di lokasi tersebut. Kapten Eki yang mulai curiga langsung membentak Daniel dan menuduh bahwa Daniel sudah mengetahui segalanya sejak awal. Namun belum sempat Kapten bertindak, Daniel bergerak lebih cepat menggunakan alat mekanisnya, menyerang Eki dan membuang sang kapten ke koordinat lokasi lain secara instan. Get in there. Kini tinggal tersisa Daniel dan Maura di ruangan tersebut. Daniel berulang kali menjelaskan kepada Maura dan mendesaknya agar mencoba mengingat kembali masa lalunya. Dan disinilah Daniel pun mengaku bahwa dirinya adalah suami sah dari Maura. Bukannya percantan atau percaya, Maura yang merasa terancam justru langsung menodongkan pistol ke arah Daniel. Daniel menatapnya dengan pandangan kecewa, lalu berkata bahwa mereka sebenarnya sudah hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun. Namun Maura mengabaikan ucapan tersebut, mengunci Daniel di dalam ruangan, lalu berjalan keluar dengan perasaan frustasi. Got married 12 years ago.
You have to remember. Oh, please. Saat berada di ruangan terbuka, Maura melemparkan pistol di tangannya dengan sangat keras hingga memantul ke udara. Namun tepat di momen itulah, sebuah kejutan visual terjadi. Dinding yang terhantam pistol itu retak dan memperlihatkan susunan layar tampilan palsu. Maura pun tentu benar-benar soak, menyadari bahwa seluruh pemandangan alam yang ia lihat selama ini ternyata hanyalah sekadar proyeksi visual komputer. Kenyataan ini pun berbanding lurus dengan apa yang sedang disaksikan oleh Henry. Di dalam ruang kendalinya, Henry duduk tenang memantau pergerakan Maura melalui deretan monitor pengawas yang menampilkan setiap sudut simulasi. Artinya, tak ada satupun tindakan para penumpang yang luput dari pengawasan Henry. Di sisi lain, Kapten Eki tersentak bangun saat mendapati dirinya terlempar keluar dari sebuah rumah di tengah hutan. Begitu ia melangkah maju, ia menyadari bahwa dirinya telah kembali berada di atas kapal Prometheus. Namun saat ia berjalan ke tepi dek dan melihat ke arah luar, matanya langsung terperangah. Sebab di hadapannya kini terhampar sebuah pemandangan mengerikan. Di sana bukan hanya ada satu atau dua kapal, melainkan ada ratusan kapal yang bentuknya persis seperti Prometheus, terdampar mati dan terbengkalai sejauh mata memandang. Maura telah kembali ke kapal Kerberos yang situasinya sudah semakin kritis akibat hantaman badai dahsyat. Ombak raksasa terus menghantam lambung kapal hingga membuat sisa penumpang panik dan mengajak Maura untuk segera mengungsi ke ruang mesin. Namun Maura menolak karena bertekad mencari Kapten Eki terlebih dahulu. Setelah menyisir seluruh sudut kabin tanpa hasil, Maura masuk ke kamar kapten dan merayap turun ke dalam terowongan di bawah kasur. Namun kali ini, di ujung terowongan, ia tak menemukan Eki, melainkan mendiang istri sang kapten yang langsung mempertanyakan bagaimana Maura bisa menembus memori suaminya. Maura yang ketakutan langsung berbalik dan melarikan diri. Namun, didorong oleh rasa penasaran tentang klaim pernikahan 12 tahun, Maura kemudian menyelinap masuk ke kamar Daniel. Ia membongkar tempat rahasia di bawah tempat tidur Daniel, lalu merayap masuk ke dalam potongan memorinya. Di sanalah Maura menemukan sebuah ruangan yang terasa sangat familiar. Sebab begitu ia mendekati meja, mata Maura tertuju pada tumpukan foto yang memperlihatkan kemesraan dirinya bersama Daniel. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam foto-foto tersebut juga terlihat anak laki-laki kecil yang selama ini membisu. Ternyata anak misterius itu adalah anak kandung mereka sendiri yang bernama Elliot. Di lokasi berbeda, Daniel yang terkurung di dalam ruangan tak tinggal diam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membongkar paksa panel dinding besi, lalu merayap masuk ke dalam labirin kabel sistem kapal. Sambil menavigasi jalur kabel tersebut, Daniel menjelajahi memori para penumpang, hingga akhirnya tiba di ujung memori milik Maura. Di sana terdapat sebuah area kuburan, di mana di bagian bawah tanahnya ternyata menjadi tempat persembunyian rahasia bagi Elliot. Dari percakapan antara Daniel dan Elliot, terungkaplah fakta krusial bahwa mereka berdua tahu persis bahwa dunia simulasi ini akan segera hancur. Kejadian mengerikan ini pun ternyata sudah mereka lalui berkali-kali dalam sebuah lingkaran setan atau time loops yang tak berujung. Durasi siklus mereka adalah 8 hari, dan hari ini telah memasuki hari ke-7. Artinya, Daniel hanya memiliki sisa waktu sedikit untuk menyadarkan kesadaran Maura sebelum sistem melakukan restart otomatis. Elliot yang memahami situasi tersebut kemudian menyerahkan sebuah cincin pernikahan kepada Daniel, memintanya untuk memberikan cincin itu kepada Maura sebagai bukti nyata. Daniel pun segera keluar dari labirin kabel dan kembali ke kapal Kerberos. Karena tak menemukan keberadaan istrinya di sana, Daniel beranggapan jika Maura pasti sedang masuk ke dalam memorinya sendiri. Dan benar saja, ketika Daniel masuk ke dalamnya, ia mendapati Maura yang sedang terdiam di sana. Melihat cincin yang dibawa Daniel, Maura akhirnya meyakini bahwa pria di hadapannya adalah suaminya. I know you remember. Daniel langsung menjelaskan secara to the point bahwa seluruh realitas kapal ini adalah tipuan mata dari sebuah program komputer yang harus segera dihentikan. Dan untuk mematikan program ini, mereka membutuhkan sebuah kunci rahasia yang telah disembunyikan oleh Maura sebelum ingatannya dihapus, di mana kunci tersebut merupakan satu-satunya alat untuk membuka piramida hitam yang dipegang oleh Elliot. Dan jika piramida itu berhasil dibuka, maka simulasi akan hancur dan mereka semua bisa selamat.
Maura awalnya kebingungan, namun seiring pulihnya potongan memori masa lalu, sebuah ingatan mendadak melintas di kepalanya. Maura tersadar bahwa surat saudaranya dahulu berisi sebuah tiket dan sebuah kunci kecil yang kini ia jadikan liontin kalung yang melingkar di lehernya saat ini. Maura juga teringat bahwa ayahnya Henry sempat menanyakan keberadaan kunci ini saat mereka bertemu di rumah sakit jiwa. Namun, kegembiraan mereka terputus oleh sebuah pergerakan fatal, sebab di sudut lain kapal, Sebastian menggunakan sebuah perangkat pelacak canggih untuk memburu keberadaan Elliot. Tak butuh waktu lama, kini keberadaan Elliot beserta piramida hitamnya tengah berada di hadapan Henry. Sambil menatap layar monitornya dengan sinis, Henry bergumam bahwa semua manusia di dalam simulasi ini tewas hanya karena mereka selalu menuruti emosi ketimbang logika. Faktanya, Henry sendiri sadar betul bahwa dirinya ini juga sedang terjebak di dalam simulasi komputer ini, dan ia juga ingin keluar dari sana. Henry kemudian membuka bagian atas piramida tersebut, memperlihatkan sebuah lubang kunci kecil yang pasangannya sedang dibawa oleh Maura. Sin kembali ke dalam kabin kapal. Daniel bergerak cepat menggunakan perangkat mekanisnya untuk meretas dan merusak fungsi-fungsi utama sistem simulasi dari dalam. Ia membeberkan fakta kepada Maura bahwa setiap kali simulasi berakhir, kapal-kapal yang gagal akan dikumpulkan di suatu tempat penampungan. Daniel juga menjelaskan bahwa sistem akan selalu menghapus ingatan semua orang saat restart terjadi. Namun Daniel berhasil memodifikasi alatnya sehingga hanya dialah satu-satunya orang yang tetap mengingat seluruh kejadian di setiap siklus. Tugas terakhir mereka sekarang adalah merebut kembali Elliot dan memasukkan kunci ke dalam piramida agar kesadaran Maura bisa terbangun di dunia nyata. Namun saat keduanya pergi ke kamar Maura untuk masuk portal misterius, terowongan rahasia itu sudah lenyap diblokir oleh sistem. Yang tepat di momen genting tersebut, suara Henry mendadak menggema di pusat kendali, mengumumkan bahwa waktu mereka telah habis dan Elliot kini berada di tangannya. Henry pun mengancam akan mempateni bocah tersebut jika Maura tak segera menyerahkan kunci liontin miliknya. Where's Elliot? You know where to find me. I'll fix this. Detik berikutnya, layar monitor menampilkan hitung mundur penghancuran atau shutdown kapal dari angka 1 sampai 10. Di tengah laut, sebuah lubang pusaran air raksasa berputar liar secara mengerikan. Kapal Kerberos pun langsung terhisap masuk ke dalam portal pusaran tersebut, lalu terlempar hancur menuju area penampungan kuburan kapal, menyusul posisi Kapten Eki yang sudah terdampar di sana terlebih dahulu. Cerita kemudian menampilkan sebuah kilas balik masa lalu yang sangat emosional saat kehidupan mereka masih berjalan normal di dunia nyata. Terlihat jika Elliot membawa laler Hejo dan memberinya nama Udin. Elliot berniat mengurung serangga tersebut untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun Maura langsung menasehatinya dengan lembut, menegaskan bahwa mereka tak boleh mengurung siapapun di luar kehendak makhluk tersebut. Namun tepat setelah Elliot memeluk ibunya dengan erat, sosok Maura tiba-tiba lenyap dan pemandangan di sekelilingnya berubah menjadi gelap gulita. Suara teriakan keras kata bangun seketika memecahkan mimpi buruk Elliot. Bocah itu tersentak terbangun di dalam kantor Henry. Henry kemudian menyuruh Elliot untuk mendekat dan menunjukkan sebuah kenyataan pahit. Kakeknya menegaskan bahwa mereka semua saat ini sedang terjebak. Dan ini semua bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan ibu Elliot sendiri, yaitu Maura. Henry pun membeberkan sebuah fakta bahwa seluruh penumpang yang berada di dalam kapal simulasi ini datang atas keinginan mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang memiliki trauma dan ingatan masa lalu yang sangat menyakitkan, sehingga memilih masuk ke program ini untuk melupakannya. Namun Henry menambahkan bahwa semakin keras manusia mencoba melupakan, ingatan buruk itu tak akan pernah benar-benar pergi. Kemudian membawa Elliot ke sebuah ruangan medis yang menyediakan 2 buah tabung suntikan. Warna hitam untuk menghapus memori dan warna putih untuk mengembalikan memori. Tanpa membuang waktu, Henry pun langsung menyuntikkan cairan putih itu ke tubuh Elliot. Di momen inilah Henry membongkar sebuah plot twist yang mengejutkan, bahwa dalang di balik semua ini bukanlah dirinya, melainkan Maura sendirilah pencipta asli dari seluruh program simulasi komputer ini. Disinilah akhir dari segala misteri ini terbuka secara gamblang. Alasan utama mengapa Maura Franklin menciptakan dunia simulasi komputer ini adalah karena fakta menyedihkan bahwa anak kandungnya, yaitu Elliot, menderita sebuah penyakit mematikan yang tak bisa disembuhkan. Maura pun yang sangat mencintai anaknya tak sanggup menghadapi kenyataan pahit jika harus kehilangan Elliot di dunia nyata.
Oleh karena itu, Maura nekat membangun dunia simulasi ini dengan tujuan untuk mengurung kesadaran anaknya di sana agar mereka bisa hidup bersama secara abadi dan terhindar dari kematian. Walaupun Daniel sudah berulang kali melarang tindakan gila tersebut, Maura tetap bersikeras demi ego emosionalnya. Inilah alasan mengapa Maura membawa anak, suami, serta ribuan orang yang memiliki masa lalu hancur untuk ikut masuk terjebak bersama di dalam dimensi simulasi buatannya sendiri. When your mother was your age, she was clearly too young to understand the abstract. Turned her world upside down. Di tempat lain, Daniel bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu yang ada di depan mesin tekanan uap. Ia menggunakan perangkat mekanis canggihnya untuk meretas, sekaligus mengacaukan seluruh sistem inti simulasi dari dalam. Sementara itu di atas dek, Maura Franklin mengumpulkan sisa penumpang yang masih bertahan hidup. Ia membeberkan kenyataan bahwa dirinya adalah istri dari Daniel, sekaligus anak kandung dari Henry, sang pemilik perusahaan kapal terkutuk ini. Maura pun mencoba menjelaskan secara langsung ke inti bahwa mereka semua saat ini sedang berada di dalam sebuah program simulasi komputer raksasa. Namun, usahanya mendapati jalan buntu sebab tak ada satupun penumpang yang mengingat bagaimana mereka bisa sampai di kapal ini. Dan logikanya, sangat mustahil orang-orang dari tahun 1899 bisa memahami konsep teknologi simulasi komputer. Maura pun terus meyakinkan mereka bahwa Daniel bukanlah musuh, melainkan sosok yang sedang berjuang keras demi menyelamatkan nyawa mereka semua. Akibat aksi peretasan brutal yang dilakukan Daniel pada sistem utama kapal, efek kehancuran mulai melanda dunia simulasi secara total. Zat material hitam menjalar tak terkendali dengan kecepatan ekstrim menjalar ke semua struktur kapal. Situasi pun berubah menjadi kepanikan massal. Para penumpang berlarian menyelamatkan diri di tengah kondisi memori ingatan mereka yang mulai rusak dan saling tumpang tindih satu sama lain hingga akhirnya kesadaran mereka pun terlempar kembali ke atas dek kapal. Melihat kekacauan besar yang merusak sistem layarnya, Henry tak tinggal diam. Melalui pemancar, ia memerintahkan Sebastian untuk segera meringkus Maura. Sebastian pun bergerak cepat dan berhasil menyudutkan posisi mereka. Ternyata, Sebastian juga memiliki perangkat mekanis yang sama seperti milik Daniel. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Sebastian mengaktifkan alat tersebut, membuat Kapten Eki jatuh pingsan, lalu menyeret Maura secara paksa ke hadapan Henry. Begitu berdiri di depan ayahnya, Maura langsung menuntut jawaban tentang keberadaan saudara laki-lakinya yang bernama Ciaran. Namun, Henry mengabaikan pertanyaan tersebut. Henry kemudian memerintahkan Elliot untuk mendekat dan menyuntikkan cairan hitam ke tubuh ibunya sendiri. Tujuannya agar ingatan Maura kembali terhapus total, sehingga ia akan terbangun kembali sebagai penumpang biasa di atas kapal Kerberos saat siklus baru dimulai. You and your husband, this is your design. You'll forget this ever. Setelah eksekusi selesai, Henry melangkah ke meja kerjanya, memasukkan kunci liontin tadi ke lubang piramida hitam, lalu memutarnya dengan penuh keyakinan. Namun, sebuah keanehan terjadi. Sebab tak ada respon apapun dari sistem dan simulasi tak berputar kembali. Henry pun baru menyadari bahwa dugaannya salah besar. Daniel ternyata berhasil menembus komputer utama atau mainframe, lalu mengubah seluruh kode sistem override secara total. Sementara itu di ruang mesin bawah dek, sisa penumpang lainnya hanya bisa berdiri pasrah, menyaksikan seluruh dunia simulasi mereka runtuh dan hancur secara perlahan di hadapan mereka. Saat kesadaran Maura kembali pulih, ia mendapati dirinya tak terbangun di atas kapal, melainkan tergeletak di dekat sebuah area kuburan. Begitu ia membongkar jalan rahasia di bawah tanah, ia kembali bertemu dengan Daniel. Daniel langsung memeluknya dan menjelaskan bahwa ia telah memodifikasi semua fungsi objek penting di dalam sistem terlarang ini. Kode dari cairan suntikan hitam yang seharusnya menghapus ingatan Maura telah ia retas, sehingga Maura justru terlempar aman ke dalam area simulasi pertama yang pernah mereka buat berdua dulu. Dari penjelasan Daniel, sebuah twister besar dari seluruh cerita ini akhirnya terbuka lebar ketika Maura dan seluruh penumpang masuk berimigrasi ke dalam dunia simulasi. Saudara laki-laki Maura yang bernama Ciaran diam-diam mengambil alih kendali penuh atas seluruh sistem di dunia nyata. Ciaran lah sosok pengendali asli yang sekarang memegang otoritas penuh atas proyek ini, mengurung mereka semua layaknya karakter di dalam sebuah game, serta mendesain latar waktu dan tempat palsu di tahun 1899 di atas kapal Kerberos.
Sadar bahwa Ciaran akan segera melacak lokasi kode peretasannya, Daniel mendesak Maura untuk tidak membuang waktu dan segera bangun ke dunia nyata. Daniel membeberkan bahwa ia telah mengubah barang pemicu saklar sistem. Ia mengganti objek piramida hitam dan kuncinya menjadi objek piramida mainan milik Elliot serta cincin pernikahan mereka. Maura pun segera meraih cincin pernikahan tersebut, memasukkannya ke dalam struktur piramida mainan Elliot. Dan di detik itulah kesadarannya seketika tersentak bangun. Begitu membuka mata, Maura mendapati kenyataan yang berbanding terbalik 180 derajat. Dirinya tak sedang berada di laut ataupun di rumah sakit jiwa, melainkan sedang berbaring di dalam sebuah pesawat luar angkasa raksasa bernama Prometheus, dan ngagebek melihat sebuah ruangan besar berbentuk bangsal penuh dengan mesin Forge. Di dalam mesin-mesin Forge yang berderet tersebut, terlihat rentetan manusia sedang tertidur lelap dalam kondisi tak sadar. Faktanya, kehidupan orang-orang ini di dunia nyata sangatlah berat dan mereka selalu dihantui oleh trauma masa lalu yang kelam. Itulah alasan utama mengapa mereka semua secara sukarela menyerahkan diri untuk masuk ke dalam dunia simulasi buatan Maura demi melupakan kenyataan. Namun, tanpa mereka sadari, kini kesadaran mereka justru terjebak dan dikendalikan sepenuhnya oleh Ciaran di luar sana.